Poin-poin yang akan dibahas pada episode ini, yaitu 1. Butuh 1000 liter air untuk memproduksi 1 kg beras pada menit ke-5 detik ke-10. 2. Laju alih fungsi lahan pangan 200.000 hektar per tahun, pada menit ke-17 detik ke-10. 3. Biaya produksi beras kita tertinggi di dunia, pada menit ke-26 detik ke-30. 4. Konsumsi beras kita tertinggi dunia, pada menit ke-33 detik ke-20. 5. Ketahanan pangan kita urutan ke-5 ASEAN, pada menit ke-43 detik ke-40. 6. Potensi konflik antara kebutuhan pangan dan energi, pada menit ke-50 detik ke-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Ilhami. Bincang SDA atau Bincang Sumber Daya Air itu membahas isu-isu seputar pengelolaan sumber daya air. Tentunya hampir semua sektor ya yang membutuhkan air, makanya banyak sekali sektor-sektor yang terlibat, dan masing-masing sektor tentunya punya visi misi tersendiri, punya panduan pedoman sendiri. Ya, saya contohkan misalnya kehutanan, lingkungan, pertambangan, energi, itu akan punya satu acuan wacana tersendiri-sendiri, kebijakan. Untuk saat ini ya, kita mendiskusikan tentang sumber daya air yang versi atau menurut sektor PU SDA dan juga pertanian. Mungkin ini dua sektor bisa kita bahas secara kesinambungan karena masing-masing sangat erat dan tentunya kaitannya dengan irigasi. Nah, ketika kita bicara irigasi, maka ini ada dua sektor yang sangat erat, yaitu pertanian dengan PU ya, atau dulu disebut pengairan. Baik Sobat SDA, pada episode 4 ini topik yang kita angkat adalah antara nasi dan irigasi. Ya, kenapa ini penting untuk kita bahas? Ya, karena tentu kita tahu bahwa kebutuhan pangan kita ini pada level yang ya urusan beras ya. Urusan pangan itu identik dengan urusan beras. Karena ya kita sendiri pun tiap hari juga makan nasi. Untuk wilayah yang mayoritas ya di Indonesia, mungkin ada yang jagung, kemudian ada yang sagu dan lain-lain, singkong, tapi jumlahnya sepertinya ya tidak dominan lah ya. Yang paling mayoritas ini adalah konsumsi beras. PR kita adalah ya Indonesia ini menurut saya bagaimana memperbanyak sahabat-sahabat kita ya, yang makan pokoknya itu non beras. Ini penting sekali karena apa? Ya tentunya kita tahu beras ini kan dari tanaman padi yang begitu rumit dalam usaha taninya terkait dengan pengelolaan air, irigasi. Ya, setiap fase-fasenya itu membutuhkan air sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau kebanyakan mati, kalau kurang juga mati. Di saat-saat seperti ini, perubahan iklim ini ya tidak gampang untuk mengelola air. Ya, zaman dulu musim masih bisa dipastikan ada. Kita bisa ikut Pranata Moksa itu ya. Di Jawa ada penanggalan yang bisa menjadwal kapan musimnya, itu udah sesuai dengan Pranata Moksa. Ini semuanya sangat teratur, tertib ya. Kapan kita mulai tanam itu sudah lihat kalender, udah pasti. Nah, sekarang ini kan tidak pasti. Kadang maju, kadang mundur. Kemudian kadang airnya berlimpah ya. Mestinya sudah berhenti atau musimnya sudah kemarau, ternyata masih hujan ya. Seperti sekarang ini baru hujan. Ini membuat usaha tani padi ini juga semakin tidak mudah ya, belum lagi dengan berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, masalah agraria. Kemudian ya nanti kita akan bahas satu persatu. Ini menjadi sangat rumit ya ketika kita tanda petik tetap memaksakan diri untuk makan nasi, dan di sisi lain kondisi alam dan juga lahan ini tidak stabil.
kondisinya masih sangat ruwet bermasalah, air maupun lahan. Sobat SDA, ya mengapa kita perlu mencoba menelaah ya nasi yang ada di piring kita ini? Perlu kita tahu bahwa dalam 1 kilogram beras ya, itu menurut Total Footprint nanti bisa dicek ya, untuk beras ini ya kisarannya ya 1 kilo itu 1000 liter. Satu profil tank itu yang isi 1000 itu cuma dapat 1 kilo. Saya menemukan sebuah penelitian itu meneliti antara kebutuhan air pada usaha tani padi konvensional dengan usaha tani padi SRI, yaitu SRI itu usaha tani yang hemat air ya pola hemat air. Ya ada selisih, memang ada selisih, tapi ya tidak banyak. Ya per kilo ya, kalau kali dengan berapa ton kan tentu jadi signifikan ya. Per kilonya itu sekitar, kalau konvensional mungkin 1100 sekian ya, kalau padi SRI itu 900 sekian gitu ya. Nanti suatu lain kali kita akan membahas apa kendala-kendala SRI ya, meskipun ada keuntungannya itu di penghematan air ya, tapi negatifnya atau kekurangannya ini ya banyak, nanti kita akan ulas juga di lain episode. Ya artinya ya kita pasang saja 1000 liter ya, rata-rata 1000 liter. Nah 1000 liter ini kan bukan air yang bisa datang sendiri, artinya harus diusahakan ada wadahnya, kemudian ada pipa distribusinya, kemudian ada orang yang harus mengatur karena ada fase-fase pertumbuhan padi yang dimana membutuhkan air lebih banyak, kemudian lebih sedikit, kemudian menjadi harus ada tenaga yang mengatur itu. Ya inilah menjadi banyak sekali ya, dari mulai prasarana ya. Nah ini wadahnya dan juga jaringannya untuk distribusi. Ini artinya kita harus membangun jaringan irigasi ya, jelas ya. Waduknya, bendung atau bendungan, kemudian jaringan irigasi. Selain itu juga perlu juga biaya operasi dan pemeliharaan. Ya jadi kalau kita sedikit mengulas Renstra dari periode yang lalu, itu ditargetkan ada 1 juta hektar itu jaringan baru dan 3 juta hektar itu biaya untuk rehab. Jadi sesuai dengan Permen PU nomor 14 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, total daerah irigasi permukaan di Indonesia ada 7.145.000 hektar. Ya, ini irigasi permukaan saja. Sementara yang dibiayai ya menurut alokasi itu 3 juta untuk rehab dan 1 juta nambah. Itu periode yang lalu. Jadi tentunya ini juga luar biasa ya, besar sekali. Kalau total SDA itu sekitar mungkin 39 triliun. Ya itu tentunya lebih banyak itu untuk irigasi ya, bendung. Kalau ada bendungan itu ada beberapa fungsi memang, jadi ada untuk air baku, kemudian PLTA ya, pembangkit listrik. Tapi saya pikir tidak terlalu banyak ya, dan itu mayoritas itu biasanya untuk irigasi. Nah, irigasi sawah tentunya ya. Ya bisa dibayangkan betapa untuk kita makan nasi itu begitu banyak biaya yang dibutuhkan, dan orang-orang ya, insinyurnya kemudian mereka punya banyak pegawai dan semuanya itu ada gajinya, ada kadang-kadang ada rumah dinasnya, ada mobil dinasnya. Ya inilah banyak sekali yang dibutuhkan agar makan kita tetap beras ya ini. Ini perlu kita sadari ya.
Ya, kita fokus pada bagaimana tadi irigasi permukaan itu, ya, irigasi sawah yang diperuntukkan untuk tanaman padi, ya. Bagaimana dirancang, diusahakan, dibiayai, dipelihara, ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan beras. Ya, karena pangan itu sebenarnya banyak ya, bukan hanya beras. Tapi karena ini harus beras, itulah akibatnya. Jadi water footprint itu atau tapak air mengukur jumlah air yang dibutuhkan, ya, baik untuk kehidupan sehari-hari, ya, untuk para penduduk misalnya di perkotaan, di pedesaan, untuk memproduksi barang, ya, termasuk dalam hal ini usaha tani. Jadi padi itu 1000 liter baik per kilogramnya, kilogram beras yaitu 1000 liter. Kemudian berikutnya itu jagung, ya, lebih hemat lagi airnya. Kemudian gandum, setelah itu sorghum, ya. Jadi sorghum itu sebenarnya kita cukup mengenal, ya, di zaman dulu. Kalau di Jawa itu cantel, ya. Tapi kemudian tidak lagi ya tidak ngetren lagi lah, nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi kalau di data ini masih ada, mungkin sedikit sekali, ya. Ya, sebenarnya keunggulan sorghum itu, ya, nggak perlu ada irigasi yang begitu-begitu, ya. Tanaman yang kering juga dia bisa tumbuh, mungkin kebanjiran juga lebih toleran, jadi sangat toleran dengan air. Nah, ini padi ini karena begitu rewelnya dengan air sehingga menguras begitu banyak sumber daya, dan kadang-kadang juga menimbulkan konflik sosial, ya, karena gara-gara kebutuhan padi, kebutuhan terhadap beras itu besar dan ketersediaannya terbatas. Akhirnya ada semacam, ya, struggle of life, ya, pertarungan hidup, ada perebutan di sana, tarik-menarik kepentingan. Ya, itulah banyak sekali yang ditimbulkan dari beras yang tanaman dari padi, dan padinya konvensional. Ada padi gogo, ya, tanaman padi yang seperti kebun, tidak pakai penggenangan air. Ya, cukup banyak juga, tapi masih kalah jauh dengan irigasi padi sawah. Karena padi gogo ini lebih lama, ya, panennya, dan kemudian hasilnya juga tidak besar, makanya tidak ekonomis. Kalau pengen memenuhi kebutuhan, ya, sebenarnya bukan kebutuhan ini, ya, memenuhi permintaan memenuhi permintaan beras, ya, itu harus dikejar produksinya, ya, dengan cara itu padi sawah kemudian irigasi sehingga IP-nya meningkat, ya, bisa tanam 2 kali 3 kali, ya. Ya, padahal dengan kalau misalnya tanam 3 kali itu juga merugikan, ya. Ya, sistem monokultur itu menjadi merugikan tanah. Kenapa merugikan tanah? Ya, karena kalau bertahun-tahun hanya satu tanaman saja yang ditanam, unsur haranya juga tentu saja yang diambil. Akhirnya habis dan butuh pupuk, pembenah tanah, dan seterusnya. Ini akhirnya lahan ini menjadi tidak produktif, karena, ya, bagaimana kalau diambil satu tanaman terus yang dibutuhkan, yang diambil itu sama, ya, unsur haranya. Ya, ini saya membayangkan seperti itu. Ya, misalnya kita punya satu box kacang, ya, berbagai macam kacang mete, kacang dele, kacang tanah, kacang kapri, dan seterusnya. Tapi yang diambil itu hanya satu kacang aja, ya, kacang tanah, gitu. Ya, lama-lama kacang tanahnya habis, padahal masih banyak kacang-kacang yang lain, ya. Itu kira-kira analogi kenapa monokultur itu kurang baik terhadap lahan. Tapi karena kembali lagi, karena tuntutan permintaan terhadap beras ini sangat tinggi, akhirnya lahan-lahan itu digenjot agar bisa terus berproduksi. Ini kira-kira menjadi masalah. Ya, baik Sobat SDA, apa saja kendala yang membuat kita ini berat untuk bisa memenuhi tuntutan beras, ya, terhadap masyarakat Indonesia? Dari alih fungsi saja, ya, alih fungsi itu sekitar 200.000 hektar per tahun, ya.
Ya ada yang bilang mungkin ya kisarannya itu mungkin 150 yang beririgasi ya. Kalau yang total lahan sawah atau lahan pertanian itu sekitar 200.000 hektar per tahun. Ya saya yang ya kadang-kadang menyesalkan itu lahan beririgasi ya, sudah ada aset irigasinya di situ, dan tentunya itu barang aset irigasi itu nggak murah ya. Kemudian dialih fungsi ini kan ya keterlaluan lah ya. Nah itu kalau misalnya yang beririgasi ini 100.000 hektar aja ya, kemudian ya kita mengejar cetak sawah baru itu tidak sampai 50.000 hektar. Jadi laju alih fungsinya ini jauh ya, masih tidak bisa terkejar ya, dengan cetak sawah baru ini. Ya tentunya cetak sawah baru kalau sekarang ini sudah lebih banyak untuk luar Jawa ya. Di Jawa ini sudah penuh, tentu sudah dari zaman Orde Baru ya sudah digenjot ya, bisa swasembada, tapi ya hanya sesaat karena memang pondasinya itu tidak kuat dan tidak diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung ketersediaan pangan. Dalam hal ini kalau salah satu contoh ya, kalau misalnya menggenjot kebutuhan pangan tapi kemudian banyak potensi-potensi lokal ya yang non beras itu kemudian tidak didukung, bahkan banyak yang akhirnya beralih ke beras ya, karena ada image lah bahwa makan beras itu ya status sosialnya lebih tinggi. Akhirnya ketika banyak yang beralih ke beras, kebutuhan beras lebih besar ya sama juga, akhirnya dari permintaan beras itu tidak bisa dipenuhi oleh laju dari peningkatan produksi. Baik Sobat SDA, beberapa permasalahan kenapa kok terjadi alih fungsi. Ya kita coba ulas ya. Kalau menurut saya ini ada dua kategori, dua macam penyebab masalahnya, yaitu alih fungsi itu dari kesadaran petani sendiri ya, karena ada banyak hal yang membuat kesulitan dalam usaha tani, terutama tani padi, pertanian pangan ya. Akhirnya petani itu beralih profesi saat itu atau di garis keturunannya ya. Jadi ini hanya masalah waktu ya, ketika bapaknya mungkin susah ya dalam mengusahakan tanaman padi atau pertanian yang lain juga ya, kemudian dengan derita yang ditanggung itu tidak mau menimpa anaknya, dan akhirnya diputuslah mata rantai produksi padi itu. Jadi anaknya sudah tidak disiapkan untuk ya, memang dipersiapkan untuk agar tidak lagi menjadi petani seperti bapaknya, karena bapaknya sengsara itulah. Ya itu salah satunya. Nah, kemudian alih fungsi karena kebijakan pemerintah. Ya banyak yang kita tahu lahan-lahan yang kemudian yang nggak tahu pertimbangannya mungkin lebih untung ya, ada pertambangan, industri, ada mungkin prasarana seperti bandara, jalan tol. Nah, itu kemudian membuat ada lahan pertanian itu dialih fungsi menjadi yang bukan untuk pertanian. Jadi ada dua ya. Jadi dari petani sendiri yang dengan sadar untuk alih profesi atau tidak meneruskan kepada keturunannya, ada generasi berikutnya udah nggak ada ya. Yang ya kita sudah ya, kita yang sering saya tahu ya di daerah, kalau ngomong petani ya orang tua-tua usia di atas 50 bahkan ya 40 itu udah jarang juga, udah orang tua-tua. Jadi anak-anaknya mungkin udah kerja di kota, lebih baik jadi tukang ojek atau jadi di sektor informal ya, jualan asongan atau bagaimana ya, daripada bertani. Ya yang ada itu tua-tua, dan biasanya itu pendidikannya hanya SD, SMP lah maksimal. Ada beberapa memang yang ini memang sedang digenjot oleh pemerintah agar
ada petani-petani milenial yang mau bertani, tapi tentunya ini kalau tidak diikuti dengan kebijakan, ini hanya sekadar himbauan-himbauan itu saya pikir hanya kosong ya. Sulit ya. Ini kalau usaha tani kan namanya usaha itu kan ada masalah keuntungan ya, laba. Itu jelas. Yang kedua gengsi. Ini yang berat lagi. Ada dua problem ini. Ya kalau gengsinya dinaikkan ya entah bagaimana supaya gengsinya pertanian itu naik, itu mungkin bisa untuk menarik ya anak-anak muda. Kemudian laba, keuntungan. Ya ini kan kita tahu banyak juga yang alasan itu ya, orang sudah ya memang ada yang hitung-hitungan di atas kertas untung dan akhirnya menggeluti pertanian. Tapi banyak hal yang membuat keuntungan di sektor usaha tani itu menjadi tidak menentu ya, banyak hal ya. Ya ini kembali ke petani yang alih profesi itu. Ya salah satunya mengapa kok mereka beralih profesi ya karena itu tadi. Banyak faktor yang membuat yang semula dihitung itu untung tapi ternyata pada saat hari hanya panen itu ya, satu harga jatuh ya. Ketika panen raya harga jatuh. Wah ini sudah angan-angannya sudah mau beli, ada meningkatkan skala, meningkat ya pertama biasanya kebutuhan hidup ya, menyekolahkan anak dan seterusnya, kemudian harga jatuh dan itu ya sangat menyakitkan itu dan itu sudah biasanya kalau panen raya itu sudah hampir bisa dipastikan harga akan jatuh. Jadi para petani kita ini sudah teruji ya keteguhannya itu, kesabarannya. Kalau ketika menghitung harga sekarang itu padi misalnya sekian, kemudian pada hari hanya panen jatuh, bukan hal baru ya. Yang kedua masalah hama, ini terkait juga dengan perubahan iklim, hama dan kemudian bencana. Ini sudah banyak sekali faktor-faktor yang unpredictable. Ada yang bisa diprediksi, ada yang di luar dugaan. Nah itulah makanya dengan kondisi seperti itu usaha tani itu kalau diajukan kredit untuk usaha ya dalam hal ini usaha tani itu nggak layak ya kalau misalnya pakai kredit yang umum konvensional. Kalau tidak ada kredit khusus petani itu nggak bankable ya karena apa, kalau di bank ini kan tentunya butuh ya skala usahanya, melihat skala usahanya, kemudian ada cash flow-nya, ada faktor resikonya, kira-kira bagaimana kondisi usahanya itu, kira-kira banyak enggak resikonya, kemudian ada agunannya, ini semuanya ini enggak terpenuhi ya. Agunan enggak ada, kemudian skalanya petani gurem ya, sekitar setengah hektar aja ya susah itu, kemudian resikonya sangat tinggi, resikonya ya bisa untung banyak, kemudian ketika ada bencana yang tidak terprediksi habis ya, nggak ada apa-apanya. Ini kan sangat nggak bankable, sangat nggak bisa dikucuri kredit tanpa perlakuan khusus ya, kredit pertanian itu nggak akan bisa. Ya itulah membuat banyak petani kita ini, kok berat sekali ya bertani di sini. Ya kok begitu banyak sekali problem. Kemudian dengan adanya resiko tinggi itu, adanya bencana, ada hama, itu membuat ya semacam misalnya kalau ada asuransi itu nggak layak juga di asuransi. Asuransi ini kan misalnya kecelakaan itu kan bisa dihitung rasionya dalam sekian ribu orang terjadi kecelakaan sekian, kemudian preminya sekian kan gitu, jadi bisa dihitung itu. Tapi kalau pertanian ini mungkin kesulitan orang menghitung ini, waduh ini nggak jelas ini, bencananya nggak jelas ini, faktor-faktor yang unpredictable dengan apalagi dengan musim perubahan iklim ini tambah nggak jelas lagi. Nah itu ya memang Kementan belum lama ini meluncurkan asuransi pertanian. Ini nggak tahu nih sampai di mana itu, apakah masih trial aja atau sudah ada
Tapi itu ya namanya program, tentunya ada kuotanya. Dan kalau yang saya tahu program asuransi pertanian itu ya tentunya ada preminya, kemudian preminya itu ada subsidinya. Itu pun petani masih mikir-mikir. Ini penyuluhan ke bapak-bapak petani itu ya, ini untuk ini Pak, untuk apa namanya, ya kita anggaplah kita bayar premi yang sedikit itu yang sudah dibantu itu ya semacam tolak balak lah ya. Membayar itu nanti kalau pun ada gagal panen itu sudah apa namanya, ada teman-teman kita, saudara kita yang lain ya, mungkin bukan di daerahnya, mungkin daerah lain yang gagal panen itu bisa dibantu. Ya ini sebenarnya ya bagus, cuman ya itulah karakter aslinya itu pertanian itu kalau nggak ada peran pemerintah ya itu ya berat sekali ya. Ya ini diharapkan kalau memang masih mau makan beras ya pemerintah harusnya hadir dan melindungi bapak-bapak petani ya berbagai cara ya, salah satunya itu asuransi dan ya perlindungan harga juga nih, terutama harga. Kemudian perlindungan dari para pemain-pemain pasar ya, itu yang mengerikan lagi itu. Bulog saja ya seperti tidak mampu ya untuk menanggulangi para pemain pasar itu. Ya mudah-mudahan itu dulu ya, sekarang ya mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Ini ada satu penelitian ya, baru ini dari IRRI, International Rice Research Institute, tahun 2016 ya. Jadi Indonesia itu dalam memproduksi padi ini tertinggi di dunia ya, biaya produksinya. Ini bayangkan, kita ini negara agraris tapi dalam hal memproduksi padi itu biayanya tertinggi di dunia. Ini menyebutkan bahwa di Indonesia ini untuk memproduksi padi ya 1 kilo itu 4.079 rupiah per kilo beras ya bukan padi. Kemudian dibandingkan dengan Cina ini 3.661 per kilogram. Di Filipina ini ada IRRI juga besar juga, tapi jauh lebih besar kita ya. Itu Filipina 3.224 rupiah per kilogram. Di India 2.306 rupiah per kilogram. Thailand 2.291 rupiah per kilogram. Ya paling kecil ini Vietnam ya, cuman 1.679 rupiah per kilogram. Luar biasa ya, ini perlu belajar ke sana nih, ke Vietnam. Makanya banyak beras Vietnam ke negara kita. Mereka memproduksi padi ini murah sekali ya biaya produksinya. Nah, dari penelitian itu ada apa saja komponen biaya produksi ya dalam memproduksi padi itu yang membuat dominan, yang membuat itu besar sampai 4.000 rupiah per kilogram itu apa kira-kira? Di sini sebutkan bahwa ini paling tinggi ini biaya sewa lahan ya. Yang punya lahan yang nggak sewa, tapi karena namanya usaha tetap harus dihitung ya. Jadi artinya harga sewa lahan itu sangat besar. Ini terutama lahan yang produktif ya, hamparan, yang kira-kira untuk usaha tani yang skalanya untuk usaha ya, bukan untuk memenuhi sehari-hari. Itu biaya sewanya dikatakan itu 1.716 rupiah. Tentunya lahan produktif ya, kalau hamparan itu tentu sudah ada akses irigasi. Ini yang membuat mahal ini. Ada akses jalan, sehingga ketika panen ada jalan untuk ada kendaraan untuk mengangkut. Nah, kalau
misalnya pakai tenaga manusia kan, misalnya remote lokasinya kan akhirnya besar ya biaya buruhnya untuk ngangkut itu biaya sewa lahan yang besar, kemudian upah buruh. Nah ini upah buruh ini harganya Rp1.115 per kilogram, itu upah buruhnya. Ya kita tahu tidak hanya orang bertani itu yang alih profesi, tapi juga yang buruh tani itu yang semula mungkin dulu untung, ya sekarang buruh tani semakin jarang. Ya mungkin bapak petani yang mengalami tahu ya, kira-kira sekarang ini nyari orang ini susah apa enggak itu. Ini upah buruh ini mahal sekali karena yaitu pada nggak mau ya, intinya pada nggak mau bertani, baik bertani yang lahan sendiri apalagi buruh ya, yang punya lahan itu nyari orang juga susah itu. Ya bagaimana dengan Alsintan, wadah ini ya, berarti yang PR ini ya. Ada yang seperti ya Alsintan ini juga nggak murah ya, modal besar. Sebenarnya juga dulu itu saya setuju dengan kebijakan misalnya ada UPJA. Ya kebetulan saya pernah ya di seksi Alsintan. UPJA, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, atau alat dan mesin pertanian. Ya ada traktor, power thresher dan seterusnya. Itu konsepnya bagus sebenarnya. Jadi ada satu unit ya yang terdiri dari minimal itu ada manajer dan satu keuangan, satunya itu teknisi. Itu kemudian dibiayai untuk bisa mempunyai inventaris Alsintan ya, beberapa traktor, roda 4, harvesting ya, alat-alat pemanen itu yang ya tentu ya mahal sekali ya. Nah itu ada unit itu kemudian untuk mengcover beberapa hektar sawah ya di wilayahnya. Nah itu bagus ya. Ya nggak tahu kok dalam pelaksanaannya sulit gitu ya. Tapi saya pikir ini ya kendalanya apa ya nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah membantu UPJA ya, satu UPJA bisa mengcover taruhlah mungkin ya 20-30 hektar, mungkin ada satu titik lagi mengcover itu ya untuk pelayanan jasa, artinya sewa gitu ya. Ini kan tentu akan kendala itu bisa diminimalisir. Tapi nggak tahu ya sekarang mungkin apakah UPJA ini masih berjalan. Itu dulu sekali saya tahun 2006-2007 ya, tadi itu sudah sewa lahan, kemudian ini upah buruh. Ya yang lain-lain tentunya sisanya itu adalah saprodi ya, atau sarana produksi pertanian. Ada pupuk, pestisida ya, kita tahu lah saprodi ini ya semacam ini bisnis yang empuk bagi para distributor saprodi. Banyak sekali kalau kita lihat di buku pedoman itu mempromosikan khasiat-khasiatnya, pupuk ini dapat membuat gini, pupuk itu membuat itu. Makanya itu juga diatur oleh Kementerian Pertanian. Tapi kemudian banyak yang pemain lokal yang itu di luar, biasanya itu yang organik gitu ya. Makanya dulu pernah ada heboh pupuk palsu. Ya itulah salah satu kendala bagaimana petani kita dirundung banyak sekali masalah ya, dari berbagai aspek ya, aspek tenaga kerja, aspek sewa lahan ya, biaya produksinya ini menjadi sangat besar. Ya baik Sobat SDA, berikutnya konsumsi beras kita ini ya lagi-lagi ini tertinggi di dunia konsumsinya ini. Ya sudah pernah kita bahas di episode yang lalu. Barangkali Sobat SDA coba lagi cek di episode 2 ya kalau nggak salah itu. Oh ya, episode 2 itu permasalahan-permasalahan dalam sumber daya air. Ya salah satunya ini karena konsumsi beras ya, yang itu adalah tanaman padi itu sangat tinggi, menjadi permintaan akan beras ini luar biasa besar, dan untuk memenuhinya itu menjadi pekerjaan yang berat ya.
cekan yang besar sekali untuk memenuhi ini. Ya padahal kan kalau karbohidrat kan dari banyak komoditas lah ya. Tapi karena kekeh kekeh dengan beras dan tidak, ya saya pikir belum kelihatan ya upaya untuk keanekaragaman ini sepertinya kok hari ke hari ini kok belum ada ya. Ya saya dulu pernah ya di NTT. Setelah saya baca itu ada beberapa memang NTT, kemudian ada Maluku, kemudian ada mana lagi itu dikampanyekan untuk pangan non beras. Terus terang saya itu suka dengan pangan lokal seperti jagung bose, jagung katemak yang di Kupang ya. Banyak masakan olahan yang itu enak sekali, dan kalaupun itu ada itu setiap hari juga saya mau itu makan. Kadang-kadang bosan juga makan nasi pagi, siang, sore makan nasi itu bosan. Kadang-kadang saya makan capcay itu yang hanya sayur tok ya. Nggak ada yang lainnya. Ini dikenyangkan dengan sayur. Tapi apa yang terjadi? Ternyata jagung itu juga mahal di sana. Ini setengah hati ya. Disuruh makan non beras, tapi ketika mau makan jagungnya mahal, sama mahalnya. Kemudian mau cari jagung bose ini susah. Aduh ya, jadi ini himbauan-himbauan itu nggak ada artinya itu kalau kita pasang baliho, pasang spanduk makan non beras satu. Ya memang kalau punya stok jagung ya enggak masalah. Tapi kan umumnya kita yang bukan petani ya, yang kan nggak punya lahan pertanian ya, jadi perlu jagung beli di pasar. Nggak taunya harganya sama ya. Nah ini yang sebenarnya ya ada yang salah ini ya dengan kebijakan itu ya. Ada himbauan tapi tidak diikuti dengan kebijakan yang lain yang itu mendukung untuk terjadi itu. Ya memang ada upaya, misalnya ada lomba pangan non beras ya memang. Ya, tapi hanya saat itu. Tidak ada lagi tindak lanjutnya. Yang menang lomba pangan non beras kemudian misalnya menjadi sajian wajib misalnya di hotel-hotel atau di event-eventnya pemerintah lah itu ya. Pemerintah akan menjadi pelopor ya seharusnya ya. Itu pun masih ada lagi yang kontra dengan program itu ya. Kalau PNS kan ada namanya tunjangan beras ya, itu dirupakan beras ya. Harusnya kan kalau mau serius ya tunjangan pangan ya, nggak harus beras gitu ya, atau lebih baik diuangkan saja lah daripada beras. NTT itu per tahunnya itu defisit 150.000 ton ya. Jadi untuk tunjangan beras untuk PNS itu mendatangkan dari NTB ya, ada dari Sulawesi ya. Ya itu aneh ya. Ya mungkin tidak hanya NTT ya, banyak tentunya, ini hanya sampel aja yang saya tahu ya. Antara program kemudian dengan komponen-komponen pendukung itu nggak sinkron. Konsepnya itu kurang secara menyeluruh ya, lintas sektor gitu. Ini kalau sudah semua sendi-sendi masyarakat ya harusnya kan semua sektor ini dilibatkan dan mengarah pada satu target sasaran ya. Karena semua sektor tentunya kan muaranya kan di masyarakat ya. Perdagangan, perindustrian, sektor pertanian. Ya seperti itu. Jadi kita masih belum mengarah pada satu sasaran yang arahnya ini belum pas ya. Ya setelah arahnya pas itu kemudian pencapaiannya tentunya ya harus pas juga untuk bisa sampai pada sasaran. Ya Sobat SDA, karena konsumsi beras ini ya tertinggi di dunia. Ini angkanya kalau saya melihat di angka yang terakhir itu yang di episode 2 saya sebutkan 102 kg per kapita per tahun. Jadi saya browsing juga begitu, cuman di BPS ini kok ada angka yang baru ya, ada angka yang baru 112 kg kalau nggak salah ya. Ya memang setiap tahun berbeda, jadi ada metode perhitungan jumlah konsumsi kemudian, dan itu bukan di total seluruh Indonesia, tapi per provinsi juga hitungannya per provinsi, dan itu di rata-rata. Ya, tentunya banyak seperti di daerah-daerah yang masih ya makan sagu. Ini wacana BPS ini sekarang diwacanakan untuk stok pangannya sagu ya. Kayaknya kok
Ya saya belum tahu ya gimana itu secara teknis dalam memenuhi program itu ya. Ya kalau misalnya jagung ya masih tahu lah ya. Padi, jagung, apalagi yang pangan pokok. Yang sorghum juga enggak tahu, belum pernah tahu. 102 kg per kapita per tahun. Ya, bahkan sebelumnya itu angkanya itu 139 kg per kapita per tahun. Jadi ya dulu mungkin kita banyak sekali menemukan ya yang orang-orang lama, yang orang-orang dulu. Ya, ada sebagian dari kalau di Jawa ini makan gaplek ya, singkong ya. Kemudian yang mungkin dari Indonesia Timur ada yang sagu, kemudian ada makan jagung, di Madura juga jagung ya. Makan pokoknya jagung. Dan memang kalau makan jagung itu enak juga ya sebenarnya. Kenapa kok ya masalahnya itu tidak didorong untuk konsumsi jagung yang besar nih. Jagung kan enggak butuh banyak air ya, enggak rewel ya. Ya dulu 139 kg per tahun. Setelah pasca kesulitan itu mungkin ya angkanya itu. Jadi semua orang melihat wah makan beras tuh orang yang status sosialnya baik ya, orang gedongan ya. Akhirnya semuanya pada ke sana makan nasi. Ya, belum lagi yang daerah-daerah yang sebenarnya enggak makan nasi juga, makan singkong, makan jagung. Kemudian suatu saat terjadi kekeringan, ada bantuan pangan ya dilalah bantuan pangannya beras ya. Akhirnya beras ya yang keren itu beras ya, keren beras ya, akhirnya makan beras ya. Padahal daerahnya defisit beras tapi maksa makan beras, akhirnya impor. Nah inilah yang terjadi begitu. Akhirnya konsumsinya begitu menggila, 139 kilo. Tapi kemudian banyak orang yang terkena diabetes ya, mungkin sadar dengan kesehatan, banyak iklan-iklan di kesehatan itu, karbo, makan nasi karbo, jagung karbo, kentang karbo. Nah, itu akhirnya mengurangi karbo. Ya ini kemudian turun ke 102 kg. Ya sebenarnya ini angka untuk mengukur ya, untuk menghitung kebutuhan ya beras nasional dengan stok beras. Metodenya juga sudah sangat jelas ya. Produksi beras berapa, produktivitas juga berapa, lahannya itu berapa. Kita tercatat rata-rata nasional 5,1 ton per hektar. Kemudian penduduk berapa ini bisa dihitung. Jadi berapa stok beras kita? Ya makanya ketika melihat situasi ya mungkin dari situ ya didorong untuk mengurangi pangan beras ya dengan pangan yang lain ya, misalnya ya daerah-daerah yang sudah punya kearifan lokal itu didorong untuk makan yang non beras supaya nggak minta beras ya. Ini kalau dibandingkan dengan konsumsi beras rata-rata di dunia ini cuma 60 kg per tahun ya, bisa dibandingkan ya, hampir 2 kali lipat ya. Kita bandingkan dengan Korea ini 40 kg per kapita per tahun, Jepang 50 kg per kapita per tahun, Malaysia 80, Thailand 70 kg. Ya, kita berada di peringkat paling tinggi konsumsi berasnya. Ya, nanti bisa juga dicek di episode 2 saya di podcast ini. Baik, sahabat SDA, kembali ke masalah pangan, ketahanan pangan ini menurut katadata.co.id ya, bahwa indeks ketahanan pangan tertinggi ya di dunia itu ternyata adalah Singapura yang paling tinggi di dunia ya. Silakan membrowsing ya. Mungkin akan yang belum tahu mungkin surprise ya, Singapura nggak punya lahan kok bisa ketahanan pangannya tertinggi. Ini ya kembali lagi ini kan kebijakan ya, kebijakan mendukung terhadap pemenuhan kebutuhan pangan ya, apapun bisa gitu ya. Singapura juga tidak punya lahan, tapi mereka juga pedagang yang bahkan sedunia ya.
menjadi pasar yang sangat menggiurkan ya. Bahkan propertinya itu sangat menggiurkan. Ya, Indonesia kalau di ranking dari 113 negara itu urutan nomor 65. Di tingkat ASEAN ini tahun 2019 ini datanya sumber ini di Economist Intelligence Unit. Ini penelitiannya pada 9 Desember 2019 ya, masih baru sekali ya. Sangat surprise, Singapura indeks ketahanan pangannya tertinggi di dunia, dan di ASEAN nomor 2 adalah Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Vietnam ya, kemudian baru Indonesia. Ya, Filipina itu tipis ya di bawah Indonesia. Kemudian Myanmar, Kamboja, dan terakhir Laos. Ya, kita urutan yang kelima. Ada 3 istilah yang perlu kita ketahui, yaitu ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Berdasarkan ya, beberapa definisi itu saya coba menganalisa, pemahaman saya ya. Ya, kalau ketahanan pangan kan masalah akses ya. Jadi seberapa mudah akses semua lapisan masyarakat terhadap pangan dan juga kualitasnya dan juga keamanannya. Ya, boleh jadi suatu daerah berlimpah, tapi kemudian ketika jalur distribusi itu tidak kurang baik, sehingga ya sulit untuk menyalurkan atau mendistribusikan kelimpahan pangan itu ke daerah yang defisit ya. Ini termasuk ya, mungkin itu sebagai tolak ukur pangan yang bisa diakses ya. Tiap masyarakat ya itu bisa mendapatkan pangan yang layak, yang sehat dengan harga terjangkau ya, itu ya kira-kira mungkin itu ya. Dan tidak ada kekhawatiran ada individu masyarakat yang sampai kekurangan ya, sampai dengan tidak menemukan pangan ya, karena pangan ini hak-hak yang sangat mendasar ya, pangan pokok itu terutama. Jadi setiap orang harus bisa mengakses dengan harga yang terjangkau ya untuk kebutuhan hidup. Kemudian kemandirian pangan itu, kalau tadi ketahanan pangan itu bisa jadi pangannya tidak melihat dari manapun, yang penting tersedia. Nah, kalau kemandirian pangan ini berarti tidak tergantung pada wilayah lain. Misalnya satu desa mencapai kemandirian pangan, berarti sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, baik itu mungkin lumbung pangannya yang bisa dikelola dengan baik dan bisa memenuhi ya, dan memenuhi kebutuhan satu wilayah itu. Kemandirian pangan berarti sudah tidak membutuhkan wilayah lain ya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Untuk kedaulatan pangan, nah ini satu level lagi. Ada yang berpendapat kedaulatan pangan itu adalah pada skop nasional ya. Karena apa ya, kedaulatan pangan ini kaitannya dengan juga kedaulatan negara ya. Kita tahu ketika satu negara itu tergantung dengan negara lain, masalah pangan ini ya tidak bisa ditawar lagi. Itu berarti ketika ada satu kepentingan yang negara yang atau beberapa negara yang kita bergantung di sana ya, kemudian mereka punya bergen yang cukup vital ya, masalah pangan. Jadi ketika mereka sepakat ya, ini analisa saya saja ya, ketika mereka sepakat misalnya tidak mau mengekspor berasnya, nah ini kan sudah kalah dalam hal satu aspek, itu tidak bisa ditawar lagi, kita harus memenuhi apa yang dia mau. Ini kedaulatan pangan itu sangat penting sekali ya. Kemandirian pangan ya mungkin secara skop nasional ya bagus ya, tapi ya ketika kita berbicara kedaulatan pangan ya, jadi tidak hanya terpenuhinya kebutuhan pangan dalam satu wilayah ya, tidak tergantung dari negara lain,
Ya, tapi juga petani ya sebagai produsen itu sejahtera ya. Jadi mereka bangga, mereka didudukkan punya posisi setara dengan semua ya. Jadi semua profesi itu petaninya bangga itu, punya status sosial. Ya kalau di Jawa mungkin yang tanahnya banyak ya itu biasanya ya memang status sosialnya tinggi ya. Banyak ya petani kaya itu ya, tapi lebih banyak lagi ya petani yang pendidikannya rendah, kemudian apalagi tanahnya kecil, bahkan ada yang tidak punya tanah. Nah ini secara umum, secara merata petani ini punya kedudukan yang sama ya, dengan profesi-profesi lain ya. Jadi tidak ada kekhawatiran petani akan suatu saat berhenti bertani, berhenti memproduksi ya. Jadi masalah pangan ini benar-benar sudah selesai gitu. Dan tentunya kalau kedaulatan pangan itu kan bukan kedaulatan beras ya. Ya, minta maaf kalau berkali-kali ini diingatkan. Jadi ketika targetnya itu kedaulatan beras ini menjadi sangat berat kalau itu ya, sangat berat, sangat memenuhinya ini benar-benar ini effort yang sangat besar ya. Jadi tapi kalau kedaulatan pangan, saya pikir ini bisa ya dicapai. Ya asalkan ya itu tadi perlu ada kebijakan-kebijakan yang itu mengarah pada tidak satu ketergantungan ya, terhadap satu jenis pangan tertentu. Kita misalnya pengen mobil misalnya, tapi hanya merek ini aja yang lain nggak mau ya, semuanya gitu ya, akhirnya kan tidak sehat. Jadi yang itu memproduksinya ya punya keterbatasan ya, tidak ada yang kemudian tanpa batas bisa memproduksi, pasti ada keterbatasan. Dan ini kalau tidak bisa ditawar-tawar lagi ini akan berat ya. Sementara banyak jenis mobil yang di pasaran, tapi misalnya semuanya butuh hanya merek tertentu. Nah ini memenuhinya ini kan masalah ini. Harus memacu satu merek itu untuk memproduksi terus menerus ya, di luar batas kemampuannya ya, kalau perlu diperas betul-betul. Tapi kemudian nggak ada artinya dengan pemerasan itu, dengan effort yang besar itu, hasilnya ya kurang lebih sama lah ya dengan mobil-mobil yang lain. Malah mungkin ada mobil yang lain yang lebih bagus ya, dengan harga yang lebih murah, tapi memaksakan diri untuk membeli mobil yang merek tertentu. Ya baik Sobat SDA, kita sudah membahas perbedaan antara ketahanan pangan ya, kemudian kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Nanti suatu ketika kemandirian pangan itu juga akan biasanya kaitan erat dengan kemandirian energi ya. Kenapa? Karena bahan bakar fosil ini kan ya ada habisnya. Kita tahu namanya bahan bakar fosil itu dari makhluk hidup ya, hewan dan tumbuhan yang berjuta-juta tahun ya. Ya kalau itu habis ya kita ya nunggu berjuta-juta tahun lagi ya. Jadi itu akan ada habisnya, dan semua ya seluruh dunia sudah tahu bahwa kita semuanya mengincar pada energi terbarukan ya, bahan bakar dari hasil pertanian juga. Dan ini nanti akan terjadi tarik-menarik kepentingan ya, antara tanaman untuk pangan dan tanaman untuk energi ya. Misalnya dulu ada jatroba atau jarak pagar, kemudian ada mungkin sawit, itu akan dikonversi ke energi ya, bahan bakar ya. Sekarang sudah mulai ya, untuk diesel itu ya, biodiesel dari minyak sawit itu kemudian untuk substitusi bahan bakar fosil. Harapannya tidak banyak bahan bakar fosil yang terus dikuras ya. Biofuel itu tidak akan habis selama mau menanam, itu aja ya. Ya itu kira-kira akan terjadi perebutan kebutuhan yang sangat mendasar terhadap pangan dan energi ya. Dan perlu kita sadari bahwa kebutuhan energi ini jangan dianggap remeh ya, karena
kita ini sudah masuk di era milenial dan semuanya orang tergantung pada energi ya. Kita HP ini dikit-dikit ya dicas ya, butuh energi semuanya. Internet ya, kemudian ya kebiasaan-kebiasaan seperti AC itu juga menuntut energi yang tidak boleh telat gitu ya. Kalau telat ya sudah kita kembali ke dinosaurus ya. Contohnya kebiasaan apa, misalnya pendingin ruangan aja ya dengan AC. Ya, tidak siap ketika listrik mati gitu aja. Tidak ada alternatif ya, misalnya apa, buka jendela atau pencahayaannya bagaimana diatur ya. Kalau dulu kan bangunan-bangunan itu diatur untuk adaptasi dengan meminimalkan kebutuhan energi ya. Kalau misalnya dengan bangunan yang tinggi sehingga udaranya sejuk, ada ventilasinya ya, sirkulasi udaranya bagus, banyak tumbuhan ya, banyak tanaman yang di sekitar yang kemudian angin bertiup itu masuk ruangan ya, segar ya. Kemudian ada ventilasi itu untuk pencahayaan. Jadi dulu juga aman-aman saja, tidak ada listrik juga terus berjalan ya. Ketika ada listrik dan kemudian bangunannya itu tentunya tidak seperti dulu ya, karena tentunya dulu itu mahal ya. Dengan atap yang tinggi itu kan pasti mahal ya. Semuanya dibuat ringkas dan kemudian ada AC, ada lampu yang menyala terus ya siang malam. Kalau di rumah ya, di ruangan-ruangan yang tidak terjangkau oleh, tidak mendapatkan cahaya matahari. Kalau di kantor ya bisa hanya siang aja yang nyala, kalau malam ditinggal ya. Ini jadi ketergantungan energi ini sangat-sangat besar sehingga tidak bisa dianggap enteng. Ya, perlu diketahui bahwa energi listrik itu juga sumbernya kita masih sebagian besar ya, mayoritas itu masih bersumber dari energi fosil ya, yaitu batu bara. Ya, meskipun batu bara di Indonesia ini berlimpah ya, bahkan diekspornya itu sampai dengan 70-80% itu, dan yang sisanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, tapi sekarang ini sudah ada wacana bahwa batu bara inilah penyumbang perubahan iklim ini yang terbesar. Itu katanya begitu. Ya, makanya ya negara-negara Eropa sudah mau tutup pembangkit listrik atau penggunaan batu bara itu sudah. Di Jerman itu penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara ya, tenaga uap dinyatakan akan ditutup ya 10 tahunan ke depan, karena semua sadar ya bahwa perubahan iklim ini betul-betul mengancam Homo sapien ini. Karena sudah mengkhawatirkan ya, seperti banyaknya bencana ini sudah mengancam ini. Bahkan konon kabarnya ada sebuah negara yang itu negara kepulauan akan tenggelam ya, karena memang tidak terlalu tinggi juga dan air terus meningkat, dan itu satu negara bisa lelep ya. Ya, ini sudah kesadaran seluruh dunia, terutama penggunaan batu bara ini penyumbang terbesar efek rumah kaca ini, sehingga sudah pada menghentikannya. Jadi kita masih menggunakan ya. Kenapa? Karena memang biayanya untuk pembangunan PLTU itu paling murah itu. Ya, kita yang suka yang murah-murah begitu. Ya, paling murah, meskipun dampaknya itu ya mungkin harganya harus dibayar mahal, tapi kan belum, setidaknya enggak sekarang. Menurut BPS, penggunaan batu bara ini untuk pembangkit listrik itu kisarannya 61,6% ya sepanjang tahun ini, data BPS sepanjang tahun 2013 sampai 2017. Tidak banyak perubahan ya, malah cenderung naik. Ini seperti di Kupang juga mau diresmikan PLTU karena defisit energi ya, sering mati ya giliran. Di sana mulai bertumbuhan ya pariwisatanya, kemudian banyak hotel-hotel. Akhirnya ada defisit energi listrik. Kemudian ya paling murah dibangunkan pembangkit listrik tenaga uap ya. Nah, kemudian urutan yang berikutnya ya, setelah batu bara ya, ini apa ya? Itu adalah PLTD. Ya, pembangkit listrik tenaga diesel, artinya ya bahan bakarnya ya solar lagi ya, bahan bakar fosil.
Dan yang lain-lain ini baru kecil sekali, seperti yang mulai ini ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, ini agak besar. Ini kisarannya 4,1% ya, data BPS. Dan sisanya itu ada beberapa energi terbarukan memang ya, tapi tidak signifikan ya, kecil-kecil sekali, bahkan di bawah 1% ya. Ada PLTA, saya pikir dulu itu PLTA itu urutan pertama, ternyata enggak ya, jauh sekali, sangat jauh. Kemudian ada ya surya enggak banyak, kemudian angin. Saya juga dulu itu mengira bahwa dengan menggunakan listrik itu lebih ramah lingkungan ya, ternyata enggak. Ya di sini ramah lingkungan, tapi di produksinya sana itu menimbulkan polusi yang besar, dan ya efeknya sama, kita juga tetap secara tidak langsung. Kalau di sana mungkin efek polusi udara ya, kalau yang merata itu akan efek rumah kacanya itu ya, perubahan iklimnya ini akan menimpa semua, bahkan seluruh dunia ini bisa berdampak. Ya saya dulu saya pikir itu misalnya memakai listrik apa ya, seperti motor ya, dulu ada motor. Bukan, sekarang juga ada ya motor listrik ya. Jadi dicas, kemudian bahkan sekarang ini ada mobil listrik gitu ya, yang Tesla itu. Jadi ada wacana, entah ini sudah terrealisasi atau belum. Jadi dicas, kemudian nanti ada pom bensinnya itu juga listrik ya, dicas juga, ngisi listrik. Ya konon memang negatifnya, kekurangannya itu ngecasnya itu lama, kalau ngisi bensin cepat ya. Tapi selain itu kelebihannya banyak sekali kalau menggunakan energi listrik ya, mobil listrik. Ya tapi ternyata kalau tahu begini ya, tahu bahwa energi listrik itu bukan dari energi terbarukan ya, bahkan nggak ramah lingkungan ya sama sekali, itu ya sama aja. Tidak ada nilai plus ya untuk mengurangi anomali iklim ini, perubahan lingkungan yang parah ini ya, krisis ya, ini krisis iklim. Ya, kenapa dibilang krisis, ini banyak diskusi yang begitu ya, ini bukan lagi perubahan iklim, ini krisis iklim nih, karena sudah mengancam kehidupan manusia, baik langsung ya bencana, atau tidak langsung ya kekeringan, itu produksinya menurun atau gagal panen, kemudian mengancam kelaparan. Nah ini sudah krisis iklim. Jadi ini perlu kita pahami semua, bahwa harga murah tadi itu yang kita sebut ya, batu bara yang termurah itu ya, dari sumber-sumber energi yang lain, itu harus dibayar seperti itu ya, harus dibayar mahal itu. Ya marilah ya kita sama-sama berpikir ulang ya, bahwa yang pertama, pangan ini akan menjadi problem yang di depan mata, ini sudah terlihat. Secara hitung-hitungan itu sudah di atas kertas, itu sudah ya, kita akan tahu ya. Ya kenapa ya tidak menghitung? Ada data BPS gitu ya, dan data BPS itu ya mungkin ada yang datanya nggak jelas ya, tapi setidaknya itu angka yang mendapatkannya itu ada metodenya itu ya. Ya kalau mau nggak hanya meragukan angkanya, tapi coba lihat metodenya itu. Nah, itu yang seringkali sahabat-sahabat kita tidak melihat metode dapatnya itu ada caranya, ada cara mengambilnya, dan dapatnya itu begini, dari gini dan dapatlah angka ini. Jadi bukan angka yang asal sebut, tapi meskipun ada bias-bias itu ada metodenya gitu. Kalaupun ada angka yang lain ya metodenya juga lain, dan itu bisa disandingkan itu ya. Saya pikir lebih baik ada angkanya daripada hanya tinggi, besar, cepat itu. Kualitatif ya, lebih baik angka, dan itu bisa dihitung, kemudian diprediksi, dan kita melakukan hal-hal yang kira-kira pada tahun sekian kita akan
krisis lahan, krisis pangan terutama, krisis air, dan apa yang akan kita buat itu ya. Itu jangan sampai sudah dekat-dekat krisis ya kita baru geragapan atau panik. Ya, kepanikan itu seringkali bikin tindakan yang tidak masuk akal ya. Ya itu kira-kira jadi ya banyak hal yang harus dibayar ya. Kita makan nasi ini harus dibayar ya. Kita seringkali ya demi gengsi ya. Nasi gedongan, jagung aduh, pinggiran, singkong pinggiran. Jadi ini apa gitu ya, bukan hal yang substansi tapi kita membayarnya mahal. Sebanding enggak ya dengan suatu saat itu kita itu akan chaos itu, dan akan terjadi di mana-mana kejahatan, di mana-mana ada keributan, kekacauan. Itu apa sebanding ya dengan kesombongan kita sekarang ini. Ya kalau mau lah agak-agak keren ya, misalnya kita tuh mengembangkan gandum ya itu. Ya, mengembangkan gandum toh. Ya ini data mengatakan bahwa gandum itu kebutuhannya itu 25% ya dari kebutuhan pangan itu. Udah besar ya, ada roti, ada mie itu. Coba ini kalau kita ke kota itu kan mie ayam, pangsit itu kan udah berderet-deret itu. Roti ya sekarang banyak tuh yang bakery. Nah, ini kan gandum semua dan itu impor semua. Nah itu. Saya dulu tuh kayak pernah ada yang tanam gandum tuh, nggak tahu ya, mungkin nggak signifikan lah ya di NTT itu ada, tapi ya hanya sekilas tuh di mana gitu ya saya lupa, dan itu kayaknya nggak signifikan. Mungkin hampir 100% itu impor nih ya. Bayangkan kenapa nggak kita kembangkan gandum, dan kemudian kita mungkin kita berubah ya. Ya cobalah ya, mereka yang di Eropa, di Amerika ya, di luar sana itu lebih toleran terhadap pangan ya, makan sereal, makan roti ya, tapi bukan roti-roti yang ya kempos-kempos yang di obat pengembang itu ya. Ya tentunya ada kenyangnya lah itu ya. Ya kalau kita ini jajanan ya, bukan pangan. Kalau roti di yang sering kita temui, saya pikir begitu. Jadi bisa lah kita mulai, kita setidaknya mewacanakan ya, jangan wacana terus ya. Kita mulai berpikir tentang pangan lokal, non beras, dan lebih minim air, minim SDM ya. Jadi saya sekilas teringat ada di Menteri Pertaniannya Amerika yaitu ya keliling-keliling di sana, di negara-negara yang produsen ya gandum, di sana kedelai yang ribuan hektar, dan ada jadi semuanya itu yang minim irigasi ya, minim air, semuanya dengan teknologi yang sangat efektif gitu ya. Prinsipnya itu sumber dayanya itu seminim mungkin ya, SDM-nya seminim mungkin, airnya juga seminim mungkin ya. Oke, kalau misalnya perlu investasi di on farm-nya itu investasi bisa dihitung ya. Tapi operasionalnya ini yang perlu sekali diperhatikan ini. Ya, minim SDM, minim biaya operasional, minim pupuk ya, pestisida yang gitu-gitu itu. Kemudian tapi hasilnya berlimpah dan bahkan ekspornya sampai ke kita juga banyak ya, ke Cina, ke Kanada ya, ke negara-negara di Asia itu ya sebetapa itu sangat luar biasa itu ya, sangat efektif ya, sangat efisien ya. Itu kira-kira ya, nggak perlu gaya-gaya beras itu konotasinya wah, dan non beras itu pinggiran, miskin, atau nggak berkelas ya. Itu yang akan kita makan di masa depan itu. Silahkan makan image itu, makan gaya-gaya itu akan suatu saat akan, kalau tidak ada koreksi, tidak ada kesadaran kita ya, kita nanti akan ya, saya
ya mudah-mudahan kita tidak sampai ya terjadi krisis pangan ya, meskipun hitung-hitungannya ini sudah di depan mata dan impor beras ini bukannya menurun tapi trennya malah naik. Ini mudah-mudahan tahun ini jangan sampai impor ya. Kalau hitung-hitungannya stoknya masih ada katanya Bulog, tapi kita ini kan seringkali latah ya. Sudah latah, begitu pandemi aksi beli mengamankan beras, kemudian akhirnya membuat kepanikan dan itu banyak spekulan di sana. Itulah akhirnya terjadi impor beras itu. Nanti solusi-solusi yang lain akan kita bahas pada episode berikutnya. Jadi bagaimana agar kita ini bisa mencapai kedaulatan pangan ya, atau pilihannya itu apakah kita akan tetap makan beras ya, tidak mau berubah dan apa yang harus dibayar ya, atau kemudian kita memilih untuk kedaulatan pangan dan apa yang harus kita lakukan. Itu nanti akan kita bahas pada episode selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kritik, saran, dan masukan silakan disampaikan melalui email sda@hamdan.link ya, atau melalui Twitter Hamdan Inami. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan juga kesehatan lingkungan. Dan salam SDA.